Sebanyak 39 pejabat Kementerian Keuangan merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN dianggap melanggar aturan dan asas kepatutan meski dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Lalu bagaimana sebenarnya aturan rangkap jabatan pejabat itu? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih. Pak Alamsyah, selamat malam. Selamat malam, Enggan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Alamsyah. Pak Alamsyah, terungkap 39 pejabat Kemenkeu ini rangkap jabatan di BUMN. Kenapa diperbolehkan, Pak Alamsyah, menurut Anda? Iya, sebetulnya sih kalau menurut saya ada dua ya. Kalau dia kategorinya adalah pelaksana pelayanan publik, Undang-Undang Pelayanan Publik sudah melarang. Cuma orang memperdebatkan definisi pelayanan itu. Nah, kemudian yang kedua, banyak undang-undang yang dilanggar. Dulu sewaktu di Ombudsman kita sudah sampaikan, bahkan beberapa saran itu sudah kami sampaikan tertulis kepada Presiden, bahkan pertemuan terakhir sebelum saya selesai di Ombudsman juga sudah disampaikan secara lisan oleh saya kepada Presiden. Nah, alasannya ada multi interpretasi, tapi menurut saya tidak, karena memang dari sisi etik dan lain sebagainya potensi konflik kepentingan itu kan besar ya. Sehingga kemudian tampaknya karena sudah ada kebiasaan diteruskan. Jadi saya pada saat bertemu dengan Pak Erick Thohir juga menyatakan kalau kita ingin reform kan bukan meneruskan kebiasaan yang jelek, dan hari ini kan kita sudah lihat seperti itu. Akhirnya kemudian juga di level PNS juga merasa berhak juga untuk mencari sumber income lain melalui usaha. Nah, salah satunya yang di pajak ini sampai ada 134 orang yang kemudian diidentifikasi oleh KPK, walaupun sebetulnya sudah cukup lama gitu identifikasi dari KPK. Kira-kira begitu ya kan? Ya, Pak Alamsyah, berarti benar ya, ini selain mendapatkan gaji dari Kemenkeu, berarti pejabat yang rangkap jabatan ini juga memperoleh gaji, tunjangan, honor, fasilitas full dari BUMN tersebut, begitu ya? Betul, rangkap penghasilan juga, bukan cuma rangkap jabatan. Itu yang menurut saya jadi tidak akuntabel sama sekali ya. Sudahlah kemudian kayak di Kementerian Keuangan kan remunerasinya juga cukup tinggi dibandingkan kementerian lain. Kemudian dapat macam-macam yang tidak terstandar. Ada yang dapatnya besar, ada yang di BUMN yang kelas biasa ya dapatnya kecil. Menurut saya ini kan kekacauan dalam administrasi atau tata kelola dari pegawai pemerintahan ya, kurang baik menurut saya. Dan pernah ada satu yang jelas dilarang tapi tetap merangkap jabatan seperti Rektor UI, sampai kemudian malah peraturan pemerintahnya diubah dan akhirnya karena publik ribut sampai mundur. Jadi menurut saya ini berulang-ulang, kadang-kadang saya udah bosan mengingatkan ini, tapi kayaknya saya melihat apakah momen kali ini akan diambil tindakan oleh pemerintah ya. Kalau tidak mau berarti pemerintah memang menginginkan terjadi sesuatu yang tidak patut, kira-kira begitu. Baik, kita dengarkan dulu Pak Alamsyah ya mengenai rangkap jabatan ini, kemudian apa jawaban dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kita dengarkan pernyataannya. Kementerian Keuangan dan para pejabatnya dalam hal ini kita diatur oleh banyak sekali undang-undang, aturan. Saya kasih contoh ya, kalau rangkap jabatan, saya ini sekarang merangkap jabatan 30 jabatan. Karena hampir semua banyak hal posisi itu biasanya minta Menteri Keuangan, entah menjadi wakil ketua, anggota, atau segala macam. Dari mulai SKK Migas, kemudian KSSK, saya harus di dalam KSSK, LPS, OJK ada ex officio dari Kementerian Keuangan, saya sebagai ketua KSSK, sampai kepada BRIN, sampai masalah Dewan Energi Nasional, kredit usaha rakyat, you name it, 30 posisi saya pegang saat ini. Anda dapat gaji dari situ atau tidak? Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, saya tidak boleh menerima gaji lebih dari 1. Nah, namun ini ada triknya juga, kalau orang mengatakan gaji tidak, honor boleh. Itu beda, itu gaji itu permanen, kalau honor tidak. Itulah pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengaku memiliki rangkap jabatan sebanyak 30. Pak Alamsyah, mungkin tidak Ibu Sri Mulyani ya, tapi mungkin 39 jabatan yang lain, pejabat Kementerian Keuangan yang lain yang rangkap jabatan, kenapa kemudian mereka dikatakan harus menjabat
dibuatnya rangkap begitu karena supaya lebih memudahkan koordinasi dan kemudian juga bisa melakukan pengawasan. Menurut Anda alasan ini gimmick aja atau enggak? Menurut saya ada sesat pikir sedikit ya. Pertama, kalau menterinya aja tidak boleh gitu kan, berdasarkan undang-undang, harusnya konsisten juga kan, ke bawahnya juga tidak boleh, apalagi kemudian di bawah itu akan menimbulkan ketidakadilan. Jadi saya kira ini waktunya lah untuk menghentikan aspek berpikir itu sesuatu itu harus legal. Kalau legal maka akan dibikin walaupun tidak masuk akal gitu ya, sampai rangkap penghasilan. Kedua, Bu Sri Mulyani bilang tadi itu bukan gaji, itu honor. Ini kan akal-akalan di birokrasi aja. Jadi mungkin Bu Sri Mulyani harus mengevaluasi mereka itu yang bikin-bikin aturan itu ya. Itu guru-guru SD honorer itu gajinya itu lebih honornya itu lebih kecil ketimbang guru-guru yang permanen ya. Lah ini kok ada namanya honor lebih besar dari gajinya sampai bermiliar-miliar Tamtim itu ya. Itu yang menurut saya mengganggu rasa keadilan. Hukum itu salah satu prinsipnya keadilan bukan legalitas. Kalau legalitas kita ganti mesin aja nggak akan bisa main-main gitu ya. Kita bisa bikin verifikasi dengan mesin, aturan-aturan itu buang manusia karena manusia itu cenderung punya konflik kepentingan. Nah, saya berpikir momen ini jangan terjebak pada gimmick kita. Saya yakin Bu Sri Mulyani akan mungkin sudah membahas ya dengan timnya di Kementerian Keuangan. Saya kira kalau PLT aja, misalnya di birokrat itu ya, ini mungkin pelajaran juga nih. Kalau seorang menjabat rangkap, dia menjadi PLT, pelaksana tugas, itu kan diatur ketentuannya cuma mendapat tambahan 20% dari gaji itu gitu ya. Lah ini juga kalau ngerangkap di sana kan bisa dibikin aturan seperti itu sehingga kemudian ada satu standar yang lebih adil gitu untuk para pejabat yang merangkap-rangkap itu. Dan ini pekerjaan saya menurut saya hitungan minggu juga jadi kok. Banyak orang pinter di sana untuk bereskan sudah bertahun-tahun. Bahkan kami sudah menyampaikan saran juga ke Presiden agar ada satu single salary system. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani itu khas pembicaraan di birokrat yang menurut saya bermain-main diksi untuk mengakali satu kepentingan yang motifnya jelas ini masalahnya kebutuhan untuk mendapatkan uang tambahan. Dulu bersama almarhum Menpan saya juga pernah Pak Cahyo saya bilang problem intinya ini orang ingin dapat income tambahan tapi yang ya adil itu aja sebetulnya. Oke. Baik, Pak Alamsyah, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Alamsyah. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima untuk menunda tahapan pemilu 2024. Putusan itu langsung menuai protes. Bagaimana pemerintah harus menjawabnya? Informasi dan pembahasannya usai jeda.